Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam pasar tenaga kerja. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, kisaran 5%, kemampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja justru tertinggal. Hai, selamat datang. Di sini kita akan membahas ledakan pekerja informal di Indonesia tahun 2025 bersama dengan saya, Najwa Lubab, mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang akan menemani kalian 8 menit ke depan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Bank Dunia pada Februari 2025, terdapat 86,56 juta orang atau sekitar 59,4% tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal. Artinya, mayoritas tenaga kerja bekerja tanpa kontrak formal, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa sektor informal terus membesar? Bahkan di tengah meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi, dan sejauh mana kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto mampu menjawab persoalan struktural ini. Lebih dari 2,5 juta angkatan kerja baru bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan lulusan sarjana. Namun, pertambahan lapangan kerja justru tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Data Sarkenas 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan kerja baru justru tercipta di sektor informal, seperti UMKM, jasa personal, dan pekerjaan berbasis digital. Bank Dunia menilai bahwa tingginya pekerjaan informal dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas yang rendah. Yang kedua, pendapatan yang tidak stabil. Yang ketiga, lemahnya perlindungan sosial. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia justru tidak akan berkualitas dan sulit berkelanjutan. Terdapat beberapa istilah kunci yang harus teman-teman ketahui sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentang ledakan pekerja informal Indonesia pada tahun 2025. Yang pertama, terdapat sektor informal. Menurut data dari BPS, sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki kontrak kerja tertulis, serta tidak memberikan jaminan sosial kepada para pekerjanya. Yang kedua, terdapat underemployment. Underemployment merupakan kondisi ketika seorang bekerja, tetapi jam kerjanya terbatas ataupun tidak selarasnya dengan tingkat pendidikannya. Pada 2025, underemployment di Indonesia berada di atas 8% dan cukup banyak yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Yang ketiga, mismatch pendidikan dan pasar kerja. Bank Dunia mencatat sekitar 30-40% pekerja muda Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ini menjelaskan mengapa ijazah tidak selalu berbanding lurus terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Yang keempat, terdapat gig economy. Gig economy merupakan sistem ekonomi di mana pekerjaan dilakukan secara fleksibel, berbasis tugas ataupun proyek, dan tidak terikat hubungan kerja tetap jangka panjang antara pekerja dan pemberi kerja. Besarnya sektor informal bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi merupakan masalah struktural. Yang pertama, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor berproduktivitas rendah, yang dimana menyerap banyak tenaga kerja, tetapi menghasilkan nilai tambah yang sangat kecil. Yang kedua, sektor industri manufaktur yang secara historis menciptakan lapangan kerja formal, namun malah mengalami perlambatan. Menterian Ketenagakerjaan mencatat kasus PHK meningkat pada tahun 2024 sampai tahun 2025, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Yang ketiga, berkembangnya gig ekonomi. Berkembangnya gig ekonomi memang menciptakan fleksibilitas, tetapi sebagian besar pekerjaan ini justru tidak memiliki kepastian hukum
tidak memiliki kepastian pendapatan maupun jaminan sosial yang diterima oleh para pekerja. Pemerintah merespon kejadian ini dengan beberapa kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, terdapat kebijakan 8+4+5 dan BLT Kesra yang diluncurkan pada akhir tahun 2025. Menurut Warta Ekonomi, kebijakan ini memang mendukung daya beli dan menahan perlambatan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, kebijakan ini tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, terdapat program magang nasional yang diluncurkan pada 20 Oktober 2025 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini memang bertujuan meningkatkan kepastian kerja lulusan perguruan tinggi melalui pengalaman kerja langsung di industri. Meskipun potensial, efektivitas program-program ini bergantung pada kualitas magang dan peluang transisi ke pekerjaan tetap. Berdasarkan data dan kondisi tersebut, terdapat langkah-langkah kebijakan yang harus pemerintah terapkan dan prioritaskan. Yang pertama, memperkuat kualitas program magang nasional. Magang harus memenuhi kompetensi, durasi yang memadai, serta insentif bagi perusahaan yang merekrut peserta magang sebagai pekerja tetap. Yang kedua, terdapat mendorong penciptaan lapangan kerja formal melalui insentif fiskal bagi sektor padat karya, terutama di industri manufaktur maupun pekerjaan yang berbasis modern. Yang ketiga, melakukan reformasi pendidikan tinggi agar lebih selaras dengan kebutuhan industri melalui kerjasama kampus dan kurikulum yang berbasis keterampilan. Yang keempat, memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja informal dan gig ekonomi agar pekerja informal tidak selalu identik dengan ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidupnya. Sebagai kesimpulan, membesarnya sektor informal di Indonesia mencerminkan masalah struktural dalam pembangunan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Data dari BPS dan Bank Dunia menunjukkan bahwa kebijakan jangka pendek memang efektif dan penting untuk menjaga stabilitas sosial, stabilitas ekonomi Indonesia. Tetapi, solusi jangka panjang membutuhkan reformasi yang lebih mendasar dan konsisten. Tantangan ke depan bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan, terutama bagi generasi muda dan lulusan perguruan tinggi. Sekian tanggapan dari saya mengenai ledakan informal pekerjaan Indonesia tahun 2025. Saya Najwa Lubab, pamit undur diri.